Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau pada saat ini kembali saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Saya berharap Bapak Ibu Saudara pada saat ini dalam keadaan yang baik, dan dalam situasi keadaan apapun itu kita tetap setia melekat kepada Tuhan. Itu tema yang saya pilih pada hari ini untuk kita renungkan bersama, melekatlah kepada Allah, yang didasarkan dari kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan sama-sama menyimak audio visualnya dari alkitabsabda.org berikut ini. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raja palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya.
Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Bacaan kita hari ini adalah dari kitab Amos. Amos adalah salah seorang nabi yang tidak profesional, dalam arti bukan nabi profesional yang memang tidak diakui dan tidak dinobatkan ataupun mendapat pendidikan formal sebagai seorang nabi. Dia ungkapkan itu di pasal 7 ayat 14, siapa dirinya. Tetapi ternyata Allah berkenan menyampaikan firman-Nya bagi umat Israel melalui hambanya ini, Amos. Amos terbeban sesuai dengan nama artinya ya, untuk menyampaikan firman Allah kepada umat Israel yang hari-harinya kehidupannya memang berkelimpahan dengan kemewahan, berkelimpahan dengan makanan, dengan hal-hal yang menyenangkan secara dunia, tetapi hati mereka, terutama kehidupan spiritual mereka, jauh dari Tuhan. Bahkan kelihatannya mereka sungguh beribadah atau rajin melakukan ritual peribadahan dan seterusnya, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Inilah yang membuat Allah murka umat Israel pada masa itu di abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka melekat kepada hal-hal duniawi. Bahkan demi untuk mengejar harta duniawi, harta kekayaan, kedudukan, kekuasaan itu, mereka menindas orang-orang kecil, berbuat sewenang-wenang, berbuat tidak adil. Itu yang membuat Allah murka. Dan yang paling membuat Allah murka, mereka juga menyembah Baal, dewi asing. Kalau kita cermati tadi di ayat yang terakhir, dikatakan mereka menyembah Dewi Asima, Dewi Samaria. Ini yang sungguh-sungguh membuat Allah murka. Mereka bukan hanya mabuk dengan harta duniawi, kekuasaan, kemewahan, tetapi mereka juga sudah menduakan Allah. Dan ini sungguh mendukakan hati Allah, sehingga Allah sangat marah, murka. Dan Dia berfirman melalui Amos supaya bangsa Israel bertobat. Kalau kita perhatikan tadi Bapak Saudara, di ayat yang pertama, penglihatan yang dilihat oleh Amos seolah-olah sesuatu yang sangat menarik ya. Kenapa dikatakan apa yang kau lihat? Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Apa artinya ini? Buah-buahan musim kemarau artinya masa di mana akan tiba, bahwa nanti masa sulit, masa-masa berat, masa-masa mencekam, masa-masa menakutkan. Dan memang itu yang menjadi maksud dari Allah. Disampaikan selanjutnya gambaran apa yang akan dialami, yang terjadi kepada bangsa Israel. Bahwa akan terjadi banyak sekali bangkai di mana-mana. Orang melemparkannya dengan diam-diam. Bahwa itu justru menjadi pertanda bahwa di mana bangsa Israel akan mengalami keadaan yang sangat memilukan. Bencana alam, kelaparan, kekeringan. Bahkan dikatakan nyanyian akan menjadi ratapan. Nyanyian pujian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Bahkan firman tadi juga dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Orang mencari firman tetapi mereka tidak menemukan. Sungguh suatu keadaan yang sangat tragis, memilukan. Mereka mencari Tuhan tetapi seolah Tuhan tidak mau ditemui. Kenapa?
karena hati mereka sudah dipenuhi dengan hal-hal duniawi, keserakahan, ketamakan. Bahkan mereka sudah menduakan Allah. Inilah sebuah realita yang akan ditemui kalau Israel tidak bertobat, tidak hidup di jalan Allah, tidak melekat sepenuhnya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan perikop ini secara utuh dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 tadi, rasanya sedikit banyak menjadi gambaran apa yang sedang kita alami saat ini. Tanpa bermaksud menyinggung atau mengabaikan saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID. Kita tahu banyak sekali di gelombang yang kedua ini orang-orang yang terpapar dan tidak tertolong. Bahkan untuk dimakamkan harus antri, dikremasikan harus antri. Ini menjadi sebuah realita sebagaimana digambarkan tadi, bahwa ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Ini seperti nubuatan yang terjadi pada saat ini. Awal-awal kita menjadi sangat takut, menutup-nutupi kalau ada orang yang terpapar COVID. Bahkan pada waktu-waktu itu orang yang meninggal harus segera dikuburkan, bahkan termasuk ketika malam hari. Tidak banyak orang yang bisa mengikuti karena protokol kesehatan. Belum lagi sebuah keadaan ekonomi yang menjadi sangat sulit. Seperti sekarang ini banyak yang harus tetap di rumah saja karena gelombang kedua lebih berbahaya dari tahun lalu ketika kita diberlakukan PSBB. Kembali kehidupan ekonomi menjadi susah, sulit. Banyak orang yang menjerit. Bagaimana dapur mereka tetap ngepul? Bagaimana anak-anak mereka tetap bisa makan, tetap bisa sekolah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan membaca firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk juga merenungkan kembali keberadaan diri kita, hidup kita. Saatnya mungkin kita juga kembali melihat dalam diri kita. Barangkali selama ini masih ada banyak hal-hal yang kita lakukan ternyata tidak berkenan kepada Allah. Bahkan peribadahan kita pun, persekutuan kita pun juga sambil lalu, atau hanya formalitas, rutinitas yang jauh dari keakraban, keintiman dengan Allah. Atau bahkan mungkin hati kita melekat bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada teknologi, kepada tabungan, deposito, ataupun juga asuransi yang sudah kita ikuti. Mari Bapak Saudara, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Melekatlah pada Allah. Apapun situasi, kondisi, keadaanmu. Bukan hanya engkau yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit COVID. Engkau benar-benar melekat, mendekat kepada Allah. Tetapi engkau yang saat ini juga mungkin dalam keadaan kecukupan, bahkan kelimpahan, tidak perlu khawatir. Makanan, minuman, tempat tinggal, obat-obatan. Bisa jadi kita melekatnya bukan kepada Allah, tetapi kepada kenyamanan, kemapanan yang masih ada kita miliki. Atau bahkan juga kepada teknologi, ataupun juga pengetahuan, tanpa kita benar-benar sungguh mau bergantung penuh kepada anugerah dan karya Allah. Mari pada hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari setiap diri kita. Allah menghendaki kalau memang kita tidak melekat kepada Allah, jauh dari Allah, peridah-dahan kita hanya rutinitas, bahkan sebuah kemunafikan. Firman Tuhan datang kepada Amos, melalui Amos kepada bangsa Israel, mengingatkan agar umat Israel bertobat. Rasanya tidak salah Bapak Saudara untuk kita saat ini juga menyadari keberadaan kita dalam situasi yang sulit saat ini, di masa-masa PPKM darurat ini. Mari kita koreksi diri kita, periksa kembali diri kita. Banyak gereja-gereja, pendeta-pendeta yang menyerukan untuk kita
mengoreksi diri, bahkan melakukan malam pertobatan, doa pertobatan, agar pandemi ini segera berlalu. Mari kita mulai dari setiap diri kita, keluarga kita. Kita periksa diri kita. Sudahkah kita benar-benar melekat penuh kepada Allah, atau melekat kepada harta benda kita, melekat kepada kemampuan kita, melekat kepada pengetahuan, pengalaman kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, kalau pada hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami untuk kami melekat kepadamu ya Allah. Memang seringkali kami terlalu mengandalkan kekuatan, kepintaran, kepandaian, pengalaman, ataupun juga bergantung kepada harta benda, kekayaan kami. Namun di realita kehidupan saat ini, di masa pandemi terutama di Indonesia gelombang kedua ini Tuhan, kami kembali diingatkan untuk kami terus bergantung penuh, berserah penuh kepada Engkau ya Allah. Menyadari keterbatasan, ketidakmampuan kami, terlebih mengakui segala kebodohan kami, kebebalan kami, yang tidak sungguh-sungguh bersandar bergantung kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini kembali kami berkomitmen Tuhan, akan mengakui, memohon ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Bila selama ini jalan kami, pikiran kami, langkah kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Layakkanlah kami Tuhan terus untuk hidup dalam anugerah-Mu, dalam rencana dan karya-Mu di tengah dunia ini. Kami teringat untuk saudara-saudara kami Tuhan yang masih berjuang dalam pemulihan, pengobatan karena terpapar COVID-19. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, baik mereka yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Ada begitu banyak saudara-saudara kami, rekan kami GKI Delima yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada banyak keluarga-keluarga, simpatisan, anak-anak. Tuhan terus tolong berkati upaya-upaya penyembuhan, pengobatan yang mereka lakukan, dan dukungan dari gereja, Satgas Covid, dari jemaat, dari pemerintah, dan berbagai pihak yang terus mengupayakan pengobatan menjadi kekuatan sukacita untuk mereka juga boleh mendapatkan anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Berkati juga terus para relawan, para aktivis yang juga berdedikasi untuk memberi perhatian, memberikan dukungan bagi orang-orang yang terpapar, terutama untuk para medis, para perawat, dokter di rumah sakit. Berikanlah mereka kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan. Dan juga biarlah kami semua masyarakat Indonesia, terutama Jawa Bali, yang saat ini sedang memasuki masa PPKM darurat tanggal 3-20 ini, berikan kami ketaatan, berikan kami kedisiplinan Tuhan, mengikuti protokol kesehatan dan juga peraturan ketentuan yang berlaku, sehingga masa ini menjadi masa yang baik untuk bangsa Indonesia boleh kembali pulih secara medis, secara kesehatan, dan juga nanti kehidupan ekonomi kembali bangkit, kehidupan sosial masyarakat boleh kembali berjalan setelah semua kesehatan bisa semakin baik. Berkati upaya-upaya vaksinasi boleh menjadi sarana untuk juga boleh mengatasi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.